Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan UAS Studio Perancangan Arsitektur 4 dengan fungsi bangunan hotel, di mana judul proyeknya itu adalah Hotel Horas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke bagian selanjutnya, yaitu gambar 3D, animasi eksterior, dan interior. Ini adalah gambar eksterior dari bangunan, di mana pada bagian eksteriornya banyak menggunakan motif-motif dari tradisional Batak, seperti contohnya pada bagian dinding yang menggunakan motif yang mirip dengan motif Batak. Kemudian untuk bagian masuk dan keluar ke bangunan itu menggunakan atap yang menyerupai atap tradisional rumah Batak. Kemudian pada bagian atap yang ini dengan kolomnya menggunakan wallpaper yang menggambarkan motif dari Batak. Kemudian selain itu pada bagian eksterior juga banyak menggunakan warna-warna yang menjadi ikon dari Batak, yaitu warna merah dan hitam. Ini adalah interior dari bangunan, di mana untuk interior saya mengambil interior lobi dan kemudian interior dan kamar tipikalnya. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah ini side plan-nya, di mana tampak atas dari bangunannya. Dan ini ground plan-nya. Nah, dari ground plan ini dapat terlihat sirkulasi masuk dan keluar dari side, di mana jika ingin masuk, pengunjung dapat masuk dari Jalan Gagak Hitam, kemudian menuju arah drop in dan drop out-nya. Kemudian apabila pengunjung langsung ingin keluar, dia langsung keluar dari jalur sisi sebelahnya, tetapi tetap melewati Jalan Gagak Hitam. Kemudian apabila ada pengunjung yang ingin langsung parkir, dia bisa langsung dari Jalan Gagak Hitam tetap, pintu masuk pertama, kemudian langsung parkir ke area sini. Atau apabila ada pengunjung yang ingin masuk, kemudian untuk drop in, dan sulit untuk parkir di sini, dia bisa parkir di area sisi sebelah kanan atau sebelah kiri, di mana untuk jalur keluarnya dia bisa memutari bangunan, kemudian menuju area luar lewat Jalan Gagak Hitam. Kemudian untuk sirkulasi pejalan kakinya, untuk pejalan kaki dia bisa melewati jalan yang sama, tetapi melewati dari pinggir, langsung menuju ke bagian drop in dan drop out dari bangunan hotel. Kemudian untuk sirkulasi pengguna difabel, alurnya sama, tetapi yang membedakan adalah untuk difabel telah disediakan rem untuk masuk ke dalam bangunan. Nah, kemudian selanjutnya untuk pengolahan sampah. Untuk pengolahan sampah sendiri, saya menyediakan 2 tempat, di mana tempat pertama itu di bagian depan, ditutupi oleh pohon. Kemudian bagian belakang pada area taman. Setelah masuk ke dalam bangunan, maka dari pintu masuk langsung menuju ke dalam lobi. Di dalam lobi tersedia pelayanan lobi yang itu adalah sitting room, di mana apabila pengunjung masih menunggu atau ada kepentingan lainnya, dia bisa duduk di sini. Atau apabila ada pengunjung yang ingin check-in, dia langsung ke resepsionis yang langsung berhadapan dari pintu masuk. Untuk fasilitas dari lobi sendiri, saya merencanakan adanya air mancur untuk estetika dan tanaman ruangan menghiasi dari lobi. Kemudian ada tangga menuju lantai 2 yang difungsikan sebagai restoran. Kemudian untuk denah tipikalnya, denah tipikal yang ada di bangunan hotel ini dimulai pada lantai 5 dan sampai lantai 9, di mana denah tipikal ini fungsi ruangnya itu adalah kamar standar dan kamar deluxe. Di mana untuk kamar standarnya itu ada di pinggir sisi lebih panjang, kedua sisi panjang, dan deluxe-nya itu berada di tengah. Denah tipikalnya sama semua sampai lantai 9, dan untuk lantai 10-nya berbeda karena dia fungsi ruangnya itu adalah kamar suite room dan presidensial.
Kemudian ini adalah tampak depannya. Ini adalah tampak belakangnya. Ini adalah tampak samping kanan. Ini adalah tampak samping kiri, di mana untuk pinggir-pinggirnya ini, samping kanan dan samping kiri ini ditutupi oleh tanaman bambu. Kemudian untuk potongan AA, saya membagi menjadi dua, yaitu potongan AA dan potongan BB. Untuk potongan AA-nya sendiri, saya mengambil potongan dari antara grade E dan grade D. Nah, ini adalah hasil dari bentuk potongannya. Kemudian untuk potongan BB-nya, saya mengambil bentuk potongannya itu dari antara grade 6 dan grade 7. Ini adalah hasil dari potongannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah struktur. Untuk strukturnya sendiri, pada bagian pondasi hotel ini, saya menggunakan pondasi bore pile yang terdiri dari 3 pondasi mengikuti kolomnya, mengikuti besar kolom maksud saya. Kemudian ada slope, di mana untuk ukuran slope-nya sendiri berukuran 35 cm dikali 70 cm. Dan slope kedua, di mana posisinya berada di belakang, itu slope-nya berukuran 100 dikali 200 cm. Nah, ini adalah detail dari pondasi bore pile-nya, di mana detail pondasi P1 itu berada di daerah tengah. Kemudian untuk pondasi bore pile P2 itu ada di bagian pinggir, ada 4 di antara 6 kolom. Kemudian untuk pondasi P3 berada di bagian depan untuk menopang atap yang berbentuk atap tradisional Batak tadi. Kemudian untuk denah kolom, untuk kolom sendiri, saya menggunakan 3 jenis kolom dengan ukuran yang berbeda. Pertama, kolom 1 itu berukuran 45 cm dikali 45 cm, dan kolom 2 dengan ukuran 110 dikali 110 cm, dan ketiga 85 cm dikali 85 cm. Nah, bentuk posisinya seperti ini. Ini kolom lantai 2, kolom lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Untuk denah kolom lantai 5 dan lantai 9 itu sama, karena bentuknya itu adalah kan denah tipikal. Jadi bentuk ruangannya itu sama. Dan ini denah kolom lantai 10. Selanjutnya itulah denah balok lantai 2, di mana untuk baloknya sendiri saya memakai 3 jenis balok, di mana untuk balok 1, balok induk itu ukurannya itu 35 cm dikali 70 cm. Posisinya berada di tengah. Kemudian untuk balok anaknya itu yang membantu penopangan balok induk dengan ukuran 28 cm dikali 55 cm. Kemudian untuk balok induk 2 dengan ukuran 100 dikali 200 cm itu berada di antara kolom yang besar. Nah, ini adalah denah balok lantai 3 dan 4. Ini denah balok lantai 5. Ini denah balok lantai 6 dan sampai 10. Ini adalah ring baloknya. Ini adalah detail baloknya, di mana tulang atasannya itu seperti ini. Dan ini adalah detail kolomnya. Dan ini adalah detail plat lantainya. Nah, kemudian kita masuk ke mechanical electrical. Untuk posisi lift sendiri,
berada di dua tempat, yaitu pertama ini, posisi liftnya berada di tengah, di belakang resepsionis. Itu liftnya ada 3, dan kemudian ini lift barang, kedua itu adalah lift barang. Untuk tangga darurat terbagi menjadi 2 tempat juga, posisinya berada di antara grade E dan D, dan antara grade 8 dan 9. Selanjutnya itu adalah rencana elektrikal lampu, di mana untuk keterangan elektrikal lampu ini saya menggunakan stop kontak, kemudian saklar ganda, saklar tunggal, lampu, kemudian kabel tray, kabel lampu, dan kabel listrik. Ini adalah dana elektrikal lampu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 sampai 9, dan lantai 10. Kemudian untuk bagian plumbing, yaitu rencana air bersih dan air kotornya ini, saya menyimpulkan ke dalam 3 warna, di mana untuk warna biru adalah air bersih, warna kuning adalah pipa air bekas, kemudian untuk coklat adalah air kotor. Ini adalah sirkulasi air plumbing di lantai 1, di mana untuk air kotor dan air bekasnya itu langsung menuju ke septic tank. Dan untuk air bersihnya itu dari meteran langsung ke tangki bawah, kemudian dipompa menuju ke tangki atas. Kemudian dari tangki atas nanti turun menyebar ke setiap lantai. Nah, ini adalah lantai 2, lantai 3, lantai 4. Untuk lantai 4, untuk bagian kamar, dia langsung salurannya itu melewati shaft yang ada di setiap kamar. Sama seperti lantai 4 tadi, lantai 5 dan lantai 9 juga saluran sirkulasi plumbingnya itu melalui shaft yang ada di setiap kamar. Itu juga lantai 10. Nah, ini adalah bagian atapnya. Inilah posisi dari tangki atasnya. Kemudian untuk air hujan, nah jadi atapnya itu agak dimiringkan sedikit, jadi airnya bisa mengalir dan menuju ke pipa penyaluran air hujan yang berada di bagian pinggir, bagian belakang bangunan. Kemudian ini adalah dena CCTV-nya, di mana untuk dena CCTV-nya keterangannya itu ada CCTV dan kabel tray-nya. Nah, jadi peletakan CCTV ini adalah kalau di lantai 1 berada di bagian-bagian terpenting, seperti bagian depan, di bagian lobi, bagian-bagian ruangan yang terjadi penukaran uang atau jual beli. Kemudian pada bagian koridor. Di lantai 2 juga sama, untuk bagian restorannya itu diposisikan di setiap sudut dan koridor. Untuk CCTV lantai 3 juga sama, lebih mengutamakan pada bagian koridor dan ruang-ruang penting yang butuh CCTV. Untuk lantai 4-nya, CCTV dibuat di bagian koridor
dan bagian kafe. Ini adalah kafe. Nah, untuk dana CCTV di lantai 5 dan 9, karena fungsi bangunannya itu fungsi ruangannya itu adalah kamar, jadi CCTV-nya ini disediakan di setiap koridor, sudut koridor saja. Nah, ini adalah lantai 10-nya juga sama. Nah, kemudian untuk penangkal petir, untuk penangkal petirnya ini saya memakai penangkal petir sistem Faraday. Nah, dia peletakannya itu berada di ujung-ujung atap, yang kemudian turun ke bawah tanah. Dan ini rencana AC. Untuk AC sendiri, saya menggunakan dua jenis AC. Pertama itu jenis AC sentral dan AC split. Nah, untuk AC sentralnya sendiri, saya gunakan di bagian daerah koridor dan ruang-ruangan yang penting dan luas. Seperti di lantai 1 ini, untuk AC sentralnya saya buat di bagian lobi dan bagian koridor. Sedangkan untuk ruang-ruang yang kecil, saya menggunakan AC split. Sama juga seperti di lantai 2, karena fungsinya adalah restoran, jadi dia dan luas ruangannya itu besar, jadi saya menggunakan AC sentral. Di mana ruang ahunya itu ada di sini. Sedangkan untuk coffee shop-nya, saya menggunakan AC split. Dimana untuk mesin AC-nya itu ada di luar. Ini adalah lantai 3-nya. Dimana untuk lantai 3 ini lebih banyak menggunakan AC split. Karena banyak ruang-ruang kecil yang lebih baik dan tidak semua digunakan, jadi dia lebih baik menggunakan AC split. Mana untuk posisi mesin luarnya itu ada di pinggir dinding luas sebelah kiri dan kanan dari bangunan. Sedangkan untuk bagian toilet dia lebih menggunakan AC sentral. Untuk di lantai 4 juga sama, untuk bagian publik dia menggunakan AC sentral, dan untuk bagian private seperti kamar menggunakan AC split. Dan untuk lantai 5 sampai lantai 9, karena dia merupakan fungsinya kamar, dia lebih banyak menggunakan AC split. Jadi kalau misalnya satu kamar itu tidak digunakan atau tidak dipesan, itu AC-nya bisa dimatikan. Nah, sedangkan untuk koridornya sendiri menggunakan AC sentral. Dan ini adalah lantai 10. Nah, ini adalah saluran keluaran dari AC sentral yang posisinya berada di lantai atap. Nah, ini adalah rencana pemadam kebakarannya, di mana untuk rencana pemadam kebakaran saya sediakan portable fire extinguisher dari chemical powder 5 kg. Kemudian ada kabel tray, indoor hydrant box, pipa sprinkle, pipa hydran, dan sprinkle. Nah, jadi posisi sprinkle-nya itu berada di setiap ruangan, kecuali di bagian lobby ini karena posisinya di bagian lobby ini adalah void. Nah, jadi kabel tray ini fungsinya itu adalah tempat berkumpulnya kabel-kabel elektrikal dan lainnya. Jadi dia setiap denah mekanikal elektrikal itu selalu ada kabel tray. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Jadi yang bagian lobby yang tidak ada, yang merupakan bagian void tadi, dia bagian sprinkle-nya itu ada di lantai 2-nya. Nah, ini adalah posisi lantai 3-nya. Ini lantai 4-nya. Ini lantai 5 sampai lantai 9-nya. Di mana setiap ruangan kamar memiliki sprinkle. Sama sampai lantai 10-nya. Kemudian ini adalah
rencana sound system. Nah, untuk sound systemnya ini saya posisikan dia hanya ada di lantai 4, di mana itu di ruang serbaguna. Jadi dia posisinya hanya di ruangan itu saja gitu, tidak di setiap lantai hotel. Karena menurut saya hotel tidak terlalu perlu sound system di setiap lantainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.